suaranya Mas. Oh iya, perkutut Ah, lokal Bos. Halo Emil, aduh. apa kabar? Yogi, ya Allah, Alhamdulillah. seneng banget bisa ketemu di sini ya. Seneng banget. Kala putih saya sekarang kabarnya. Oh iya, temboknya putih soalnya. Oh iya 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 iya. Pengaruh Tembokku tembok ini soalnya. iya di depan teras ini. Ya. Gimana Ini lagi ini di rumah? kabarnya? Di rumah. Hmm? Yogi Di lagi di rumah? rumah? Oh, di Di rumah. rumah. Iya, iya. Di rumah gitu. Jadi lagi nunggu kamunya sih. Kita berapa tahun ya nggak ketemu ya? Iya, ini teman-teman sudah banyak yang gabung tadi sampai loh ya apa ya cara nih ngundang. Ini baru pertama loh aku live dengan IG ini. Oh, serius? Iya, Oh, serius. gitu. Jadi Warta Bromo jarang sekali kita Mhm. teman-teman di Warta Bromo juga jarang menyapa teman-teman yang di sini gitu. Jadi di IG-nya jarang banget gitu. Nah, baru pertama kali jadi aku bingung apa yang harus ditekan ya ini ya. Iya Mil, ngomongin ini kita sih ngobrol santai aja sama temen-temen. Nanti juga temen-temen bisa sharing, nanya gitu. Loh, Cak, kapan oleh gawe acara rabi rame-rame? Loh ya, ini ada MC kondang juga ini kayak. Iya, nikahnya virtual dulu ya, sementara waktu ya. Iya, jadi hari ini banyak ya Emil sendiri untuk nge-host beberapa acara virtual gitu masih jalan ya untuk acara-acara. Ya, jadi Kemarin 30 terakhir 30 terakhir mulai akhir Maret, Mei, Mei, Juni, memang semuanya semuanya virtual, online. Memang ya disiasati sih agar kita produktif, tetap melakukan sesuatu yang bermanfaat, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Nah, seorang MC kan biasanya butuh apa ya? Intonasi, cara penyampaian. Nah, kalau virtual ini gimana, Bil? Cara jaga suara agar stabil gitu ya? Sama aja sih sebenarnya. Sama saja, cuma kita harus adaptasi karena kan memang pakai Zoom, Google Google Meet atau teknologi yang lain itu kan terkadang bagi beberapa orang itu masih harus adaptasi lebih jauh lagi. Lebih adaptasi saja. Kapan waktunya kita mute, kapan unmute, kapan waktunya kita bersuara, kapan waktunya diam, itu sih jadi itu sih tempo dan lain sebagainya itu sama saja dengan offline sama yang online. Kayaknya yang penting tersampaikan ya bagaimana cara memoderatori, bagaimana cara membagi siapa yang harus unmute dan mute ya kalau online ya. Emil ceritanya gimana sih Emil kok sampai begitu sukanya dengan dunia public speak, kemudian juga sekarang juga jadi anchor yang sangat luar biasa ini. Ceritanya gimana dulu Emil kok sampai tertarik dengan ya? Iya. Jadi sebenarnya masih ingat nggak? Zamannya kita SMA ya. Kalau misalnya kalau punya teman disuruh ngisi buku diary, cita-citanya apa? Pasti di situ tulisannya ada cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi polisi tentara gitu ya. Pengen jadi MC, pengen jadi news anchor, pengen jadi moderator atau public speaker gitu. Nggak ada zaman itu. Jadi itu bukan masuk dalam list yang ditulis oleh kita saat itu ya. Jadi pada saat dan kita nggak kenal juga sih profesi itu sebenarnya ya. Iya, nggak kenal kan? Enggak, tapi udah cinta, udah aduh, ya ternyata karena mulai MC kan mulai SD udah mulai MC sebenarnya. Cuma nggak tahu kalau ternyata bisa dijadikan profesi gitu. Iya sih. Jadi waktu SMA pun juga kalau ada pensi di Maneset pasti kan mesti MC, meskipun nggak ada yang ngajarin, karena misalnya juga nggak ada ekskul pada saat itu, adanya ekskul sangat membantu untuk bisa mengekspresikan sesuatu, membantu untuk olah vokal gitu. Kalau nggak salah kalau ngomong intonasi, ngomong cara penyampaian yang baik itu kayaknya kita dulu sama-sama suka puisi sama teater gitu ya. Itu ngelatih banget ya. Kamu juara. Oh, gitu ya.
juara, tapi aku kena gantung itu sama Pak Joko dulu. Halo, mungkin Pak Joko lihat. Iya, gara-gara Twitter itu. Tapi menarik sih gitu. Jadi itu juga melatih kita bagaimana cara, ada enggak ya ketika kita ngobrolin kan itu apa ya, bisa mempengaruhi audiens, bagaimana mereka kemudian tahu mana yang harus ditekankan, mana yang enggak. Dan itu penting banget kan, apalagi kalau hari ini milenial pengen nge-review sesuatu kan intonasinya harus, oh ini bagus. Atau teman-teman biar silent, biar audiens silent. Nah itu gimana Mil untuk ngatur itu gitu, terutama di speak-nya dan sebagainya. Memang ada tips dan triknya. Jadi seiring dengan semakin tingginya jam terbang, itu kita akan semakin kena, oh acara kayak gini, treatmentnya harus seperti ini, acara seperti itu harus seperti itu. Dan memang akhirnya pencarian tips dan trik tadi kalau saya itu dari teman secara pengalaman. Nggak pernah ikut kursus kan, nggak pernah ikut latihan, sekolahnya juga bukan sekolah broadcast, nggak pernah ikut yang training khusus untuk yang semacam itu gitu. Jadi learning by doing atau tidak, belajar dari pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain gitu. Apalagi ketika saat itu tahun 2001 kalau nggak salah itu udah mulai istilahnya sharing lah ya, sharing knowledge gitu loh ya, yang ala-ala. Ketika kita sharing, ketika kita mengisi sebuah pelatihan, ternyata justru itu membuat kita semakin belajar, semakin pintar. Karena ketika kita istilahnya share ilmu kita tuh ternyata juga nambah. Jadi makanya kenapa kita senang bisa share pengalaman, share apa yang aku share. Karena ternyata ketika kita ngasih, yang dikasih, yang di atas sama kita, itu jauh lebih banyak lagi. Ya, akhirnya kita diberi sama yang kita beri juga, timbal baliknya dapat jadi ya. Iya. Nah hari ini katanya dengan itu juga kan kita ngomong duit juga ya, ngomong duit juga hari ini, bagaimana kemudian ini kan jadi modal, orang berani untuk ngobrol, orang berani untuk, sekarang kan banyak media yang bisa kita obrolin, mau di aplikasi medsos, mau di publik yang lebih luas dan sebagainya. Dan Emil menjaga ritme itu sehingga kemudian orang percaya. Apa Mil yang menjadi tips dan triknya untuk menjaga agar apa ya, jobnya ngalir terus, bagaimana kemudian menjaga, merawat itu, gimana sih? Kalau terkait sama ini judul yang kau bikin tuh keren banget, bikin orang penasaran. Duit limpah, amin, amin kan setiap kali amin. Yakin lah orang nomor 1 lah Emil kalau di Jawa Timur, dan juga sekarang malah seluruh Indonesia, bahkan CNN dan sebagainya berapa kali tuh ya kan. Barakallah. Jadi sebenarnya kalau misalnya di awal-awal ya, untuk teman-teman semuanya, dan itu juga berlaku buat aku. Jadi di awal-awal dulu memang orientasinya bukan uang, orientasinya adalah kunci Mil, itu kunci. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari networking seluas-luasnya, dan jaga hubungan baik. Jadi kita itu kalau sendiri kan aku nggak bisa modal tampang ya, tampangku ya aja gitu kan. Nggak bisa modal body yang tinggi sampai seperti modal, nggak bisa. Kalau aku harus punya modal yang lain, yang kira-kira orang lain istilahnya nggak punya, aku harus punya kekuatan di situ gitu. Contoh misalnya MC di Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia itu banyak banget. Oh ya, suaranya menggema. Oh ya, mungkin karena masih menggema? Enggak, cukup. Masih. Ya. MC kok banyak banget, Terus gimana caranya untuk bisa MC acara pemerintahan, MC acara keprotokolan itu si Emil misalnya kayak gitu. Ya aku harus perkuat di situ, aku harus perkuat di situ. Kebetulan kan aku memang mendalami tentang branding, tentang personal branding kayak gitu. Aku pernah bikin penelitian, salah satu yang membuat kita jadi kuat di suatu profesi adalah kita harus punya diferensiasi, harus punya positioning gitu. Positioningnya itu misalnya kalau MC wedding banyak banget, mungkin ada ratusan, bahkan mungkin lebih dari itu. Apa yang bisa membedakanmu, yang menjadikanmu istimewa dan menjadi pilihan klien? Itu yang harus gali, posisinya apa.
Hmm. Jadi ada bedanya ya ketika kita nge-MC satu acara dan yang beda-beda itu cara penyampaian dan sebagainya juga beda ya? Beda. Nah, makanya sebelum kita hadir di sebuah acara, pengenalan atau mapping terhadap sebuah acara itu sangat penting agar kita sudah hadir di acara tersebut, kita bisa tahu bagaimana memperlakukan acara itu. Jadi nggak semuanya dipukul rata. Seorang Emil pernah nggak nervous, ada rasa grogi gitu, apalagi pada satu acara? Pernah ya? Pernah dong, pernah gini. Nervous itu sebenarnya adalah hal yang positif kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Karena nervous itu sebenarnya warning buat kita agar kita selalu mawas diri, agar kita selalu well prepare atau persiapan matang. Jadi kalau misalnya kita nervous, kita tanya lagi nih, kenapa aku nervous ya? Oh kayaknya karena aku poin atau bagian ini kayaknya aku rawan salah nih. Nah, mulai make sure lagi jangan sampai bagian itu salah. Misalnya namanya harus tanya lagi, benar nggak penyebutannya seperti ini? Jadi ketika semua sudah aku persiapan secara matang, biasanya masih grogi, tapi groginya itu terminimalisir dengan seminimal mungkin dan manage dengan baik. Gitu. Apa yang dilakukan seorang Emil kalau pas grogi, pas lagi ngadepin? Seorang Emil misalnya harus ngadepin sesuatu tiba-tiba gugup gitu. Ini ada juga pertanyaan dari akun Makian Enak gitu. Gugup ada ketika ya kan suatu saat kita ngadepin siapa. Emil beberapa kali juga acara kenegaraan, acara-acara yang resmi, juga acara-acara yang lebih santai. Nah, ketika pas nervous di acara-acara gitu, ngapain Emil? Seorang Emil ngapain gitu? Gerakan tubuh atau apa? Kalau ada tindakan preventif ya, itu sangat manjur. Tindakan preventifnya adalah pertama, persiapan materi sematang mungkin. Persiapan performance kita, yang output kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu jauh hari. Jadi jangan sampai acaranya besok pagi, sekarang atau nanti malam tuh baru cari-cari apa ya, itu bikin nervous juga. Kemudian kita harus paham betul, acara seperti ini kita harus melakukannya seperti apa. Jadi pada saat datang ke tempat acara, kita tuh udah siap dengan ibarat kita dengan alat tempur kita gitu. Misalnya pun masih nervous, yang terpenting adalah berdoa. Istilah kita sudah kita lakukan tindakan preventif tadi. Nah, pada saat harinya kalau masih nervous, padahal kita sudah well prepared, udah persiapan matang, yaitu doanya harus dikencengin, boleh telepon telepon siapa gitu, doanya ya gitu. Nah, kalau misalnya gini sekarang, ini pertanyaan jarang ditanyakan kayaknya. Seorang kayak Emil ya, yang seringkali berhadapan dengan publik, kemudian harus mengelola acara. Nah, kan kita ngomong duit, jadi tak balik nomennya ke duitnya ya. Kadang-kadang kita kan, apakah seorang Emil harus punya platform khusus semua acara seperti ini? Kadang acara yang nilai platform anggarannya sekian, beda atau dan sebagainya itu apa? Di durasi waktunya atau beda di penyampaiannya? Untuk menjaga ini kan, soalnya itu kan beda. Wah, gimana dengan itu? Ya, kalau yang tadi sudah terjawab ya, kalau pas awal-awal orientasinya dari pengalaman, wawasan, sama membuat networking. Kemudian seiring perjalanan waktu kan kita sudah tahu nih kualitas kita itu sampai di mana sih. Misalnya dari level sekian, kita itu ada di level berapa. Kalau sudah kita sadar diri dengan kualitas kita itu ada di level ini. Kalau waktu itu, aku itu coba cari tahu kalau misalnya MC dengan standar yang sekian, itu biasanya dapatnya sekitar berapa untuk acara yang semacam ini. Terus, nanti kalau misalnya itu sudah oke, saya biasanya mereka dari klien itu biasanya nanya, ada yang nanya kita, Mbak, biayanya berapa? Acaranya semacam ini. Kalau misalnya nanti seiring berjalan waktu biasanya aku naikin dikit-dikit. Atau di satu momen aku itu nggak nentuin fee. Jadi dari kondisi yang semacam ini dengan portofolio yang aku miliki, ada namanya sengaja ini semacam survei sih ya. Sengaja misalnya ditanya sama klien gitu, Mbak Emil fee-nya berapa? Silakan Mbak bisa diatur selayaknya. Dari situ aku bisa tahu sejujurnya klien itu mengapresiasi aku sebesar apa dan ternyata klien mengapresiasi aku lebih besar daripada apa yang aku sampaikan biasanya. Jadi, berarti memang ini posisinya sudah di sini nih. Gitu.
kualitasnya sekian, diapresiasi sekian, gitu sih. Intinya kita sudah menilai diri sendiri, kualitasnya seperti ini, worth it nggak kalau kita menawarkan sekian. Karena sebenarnya bukan semata-mata apa yang klien beri kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada klien untuk kesuksesan acaranya, untuk kelangsungan produknya, untuk value terhadap sebuah acara itu. Kalau kita gede-gedean, tapi sebenarnya kualitasnya B aja. Ini yang bikin Emil tetap sekarang eksis dan tambah besar ini karena dengan pemikiran yang kayak gini. Suka banget. Nah, iya kan, mahal itu. Oh ya udah, kali di job kan. Tapi ternyata kualitasnya B aja. Ya udah, cuma sekali aja di job. Selanjutnya enggak biasa aja. Masih ada MC lain yang dengan harga segitu itu kualitas lebih bagus. Nah, Emil udah gini, tapi tetap cari pengalaman, cari ilmu. Sekarang sudah S2 dan magisternya sudah keren banget ini kan ya, di bidang yang sama juga menekuni itu. Kenapa, Mil? Apakah itu bagian dari juga untuk saya ini tidak hanya ya MC biasa-biasa aja, saya juga harus mengisi diri saya, atau itu apa benar jawabannya gitu? Jadi sebenarnya lulus SMA aku itu salah jurusan information technology. Iya benar, salah jurusan sebenarnya waktu itu. Cuman waktu itu ternyata meskipun secara akademik aku salah jurusan IT, tapi ternyata aku ditempatkan sama yang di atas itu di lingkungan yang sangat mendukung, karena waktu itu di FUB Malang mereka sering banget bikin konser, bikin jumpa fans, datangin artis, di mana butuh talent semacam ini nih. Terus ada kampus juga, jadi banyak belajar di sana. Terus kemudian S1 itu juga bukan salah jurusan. Kalau S1 bukan salah jurusan, tapi waktu S1 niatnya adalah pokoknya ambil terserah jurusannya apa, kemudian seperti apa, ya udah yang penting punya ijazah. Jadi niatnya adalah ijazah. Benar. Sebenarnya aku cuma dapat ijazah aja, karena niatnya ijazah yang aku dapatkan juga ijazah aja. Ilmunya ya B aja gitu. Akhirnya setelah itu kan udah kerja kemana-mana, terus sering juga minta untuk berbagi, sharing, sampai pada titik kita nggak bisa kayak gini terus. Memang secara praktek di lapangan memang sudah dapat ya. Tapi secara teori aku belum tahu sebenarnya jadi lebih pengen compare antara teori dengan praktek yang selama puluhan tahun ku jalani itu memang match dan itu alasan pertama yuk. Kalau alasan kedua adalah ternyata semakin kita belajar itu semakin kecil loh kita. Jadi kita tuh nggak ada alasan untuk sombong. Karena ketika kita belajar sebuah ilmu yang kita merasa aduh aku tuh udah puluhan tahun tuh di bidang itu misalnya gitu ya. Iya benar itu ya di kuliah kita pelajari banyak teori, jurnal dan lain sebagainya, ketemu orang-orang hebat. Kita itu hanyalah istilahnya buih kecil banget di antara lautan yang luas ya. Tuh jadi sebenarnya semakin belajar aku semakin ya udah aku semakin belajar aku semakin Iya koneksinya agak terganggu Mil ini agak ngelut memang ya agak ini. Nah sekarang capaian yang pernah kamu dapatkan ya saya tahulah dengan panjang wawancara tokoh-tokoh nasional Emil begitu seringnya. Nah capaian yang paling membanggakan seorang Emil Faiza apa ya selain wawancara Pak Yusuf Kalla sering itu ya kemarin, atau pernah wawancara beberapa tokoh-tokoh yang fenomenal begitu, yang paling tren politisi dan sebagainya, apa Mil selain itu yang paling membanggakan kamu dan bikin kamu paling sampai hari ini? Sebenarnya capaian paling membanggakan itu jadi seorang ibu ya. Benar dari serius. Gimana baginya itu? Masya Allah. Dia itu mengajarkan banyak sekali, ngajarin sabar, ngajarin dewasa, ngajarin memaafkan. Jadi belajar banyak dari anak nih. Itu sebenarnya kalau misalnya capaian yang paling membanggakan itu sebenarnya sih. Kalau yang non karir ya, tapi itu yang paling tinggi derajatnya. Itu. Kalau yang di karir semua itu
hal atau capaian yang istimewa, semua kerjaan yang istimewa, soalnya ya benar-benar. Tidak ada, semua istimewa soalnya. Semua istimewa, luar biasa. Gimana cara baginya? Padat banget. Ini bentar lagi ada Zoom Meet juga, jadi moderator juga kayaknya ya. Jadi gimana bagi antara personalitimu sendiri sebagai seorang ibu, kemudian harus aktif menjaga aktivitas yang sangat tinggi begitu. Gimana cara baginya ya? Atau ada sebenarnya jeda rehat ya? Enggak yang sehektik segitu ya. Apalagi sekarang saat pandemi dan memang seminim mungkin untuk keluar rumah. Paling keluar rumah hanya karena untuk siaran di JTV yang jarak rumah dengan JTV nggak terlalu jauh juga. Ya sekitar 10-15 menit lah ke JTV. Kalau sekarang sih di kala pandemi itu lebih slow, tapi sebelum pandemi memang luar biasa. Dulu sempat ngantor juga di salah satu biro, tapi sekarang udah nggak lagi di sana. Terus aku pikir setelah keluar dari sana waktu akan semakin leluasa gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah itu rezeki dari yang di atas aja yang tiba-tiba di kota, kemana. Sebenarnya ya memang quality time itu paling penting pada saat hektiknya pekerjaan. Dan pinter-pinternya kita sih kapan waktunya kerjain tugas ini, kapan waktunya memerankan peran domestik kayak gitu. Ada yang mau nanya ini dari agenda kita. Oke, agak ngeliat dikit. Nah, waduh, Derby Alfarizi, mantap Pak Bosku. Nah, yang mantap ini Mbak Emilnya ini. Ini khusus spesial ini. Belum pernah ketemu kita secara tetap muka ini ya. Terakhir tahun berapa Emil ya? Oh, waktu kapan ya? Oh iya, Lenda terakhir kan udah. Ya pernah pas acara sih gitu. Kalau pas acara sering sih. Waktu pelantikan Bupati Pasuruan bukan sih? Aku pelupa, Mil. Aku pelupa. Pasuruan, pas di sana. Aku sendiri juga lupa. Oh ya, bukan pelantikan, tapi acara ini kayaknya. Tapi kita nggak ketemu. Acara apa ya? Debat Bupati terakhir itu, tapi nggak ketemu tatap muka. Aku di belakang layar sih, Nata. Itu teman-teman yang di panggung acaranya sih. Aku seneng di belakang layar, Mil. Ya. Ya, ini mungkin ada pesan khusus ini buat teman-teman ya, di masa pandemi ini memang yang terdampak entertain dan sebagainya itu memang mulai terdampak, apalagi teman-teman host, teman-teman anchor dan beberapa yang lainnya. Nah, ini teman-teman juga akhirnya ada beberapa sih yang bikin set job, bikin akun, kemudian bikin konten. Nah, tapi dalam penyampaian, nah, kadang-kadang kan ini juga harus hal-hal apa sih yang harus diperhatiin, takutnya moro sembrono dan sebagainya. Nah, kalau seorang Emil jaga kalimat per kalimat biar nggak kepleset, biar apa dan sebagainya, itu kan sangat diperlukan seorang untuk penguasaan itu. Mana Emil tipsnya untuk itu? Jadi sebenarnya kita yang pertama kali harus tahu pesan apa yang mau diemphasize dari tampilan itu. Yang mau ditekankan tuh apa sih, pesannya apa dulu, intinya apa. Nah, dari situ nanti kita bisa bikin konsep tuh kan, konsep cara penyampaiannya seperti apa. Tapi jangan lupa juga lihat audiensnya siapa. Misalnya saya ngobrol sama petani, para nelayan, apa disesuaikan dengan mereka. Misalnya mungkin kalau bisa bahasa Madura misalnya seperti itu, pada waktu mau sosialisasi contohnya kayak gitu ya, boleh sesekali misalnya saya nggak bisa bahasa Madura, tapi sesekali dimasukkan kosakata Madura, itu sudah mendekatkan kita dengan audiens kita, membuat mereka tuh merasa diwongke, membuat merasa kita tuh bagian dari mereka gitu. Itu bisa. Jadi acara bisa merasakan dia memiliki acara itu dan si MC juga menyapanya.
Jadi membangun kedekatan dengan audiens, kenal audiens kita dan memahami mereka. Itu salah satunya. Terus memang harus dilatih loh. Jadi mau ikut latihan public speaking, mau ikut latihan MC sehari 3 kali, tapi nggak pernah praktek. Ya sama aja dengan bohong gitu. Jadi intinya praktek sih. Karena pada saat praktek kita dapat pengalaman. Mau pengalaman baik atau pengalaman yang sebaliknya, pengalaman itu kan tertancap gitu ya. Misalnya pertama kali nyoba praktek, ternyata terjadi kesalahan gitu. Kita kan ingat betul kesalahan itu. Oh iya, lain kali aku nggak boleh melakukan kesalahan seperti itu. Jadi memang harus praktek latihan. Latihannya di mana enaknya? Kenapa? Latihannya enaknya di mana kalau harus latihan itu? Kalau misalnya kan nggak punya panggung nih. Latihannya itu menggunakan media yang kita punya aja. Kalau dulu ya, zaman aku itu waktu SD, SMP, SMA, aku latihannya di depan kaca. Karena nggak ada handphone, nggak ada handphone aja. Ya. Akhirnya aku tahu, Mil. Akhirnya aku tahu kenapa seorang Emil Faiza kadang-kadang vlogging di upload di FB ketika ini persiapan dan sebagainya. Ini juga selain menyapa, itu juga itu juga untuk apa ya, bikin ningkatin latihan. Ngelancarin juga gitu. Ngelancarin juga. Kalau sekarang ada handphone malah lebih gampang lagi, kita bisa latihan sambil di videoin. Nanti kita lihat hasilnya. Oh, ini kelebihannya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Gitu. Atau sekarang juga ada banyak ya akun yang share tentang tips public speaking, tips berbicara. Di YouTube ada, Instagram juga ada. Aku juga beberapa kali bikin video gitu ya, yang bikin video kayaknya sih penting ini. Makanya kemarin aku juga nyampein, wah gimana ya caranya dapat sharing dari ilmunya Emil gitu. Akhirnya kan kepikiran juga nih, perlu ini akun YouTube-nya diperbanyak untuk itu gitu. Belum banget ya itu ya. Sudah ada akun YouTube, cuman memang belum diupdate karena memang aku ngerjain sendiri ya semuanya. Jadi memang aku nggak ada tim, jadi memang itu PR sebenarnya dan memang banget karena bukan hanya dari sisi uang ya, tapi dari sisi kita tuh punya apa sih? Oh, aku punyanya pengalaman. Ya udah itu yang aku share di situ, harusnya gitu. Cuma selama ini memang yang jalan itu adalah yang Instagram. Itu pun juga masih harus tingkatkan konsistensinya. Setiap hari kah atau sehari 2 hari sekali kah kayak gitu. Mana Mil caranya supaya nggak kehabisan bahan gitu? Kan kita ngomong selama kurun waktu yang cukup lama kayaknya MC kalau ngomongnya apa ya lagi gitu. Gimana ya caranya ya? Kalau pada saat MC? Pada saat apalagi pada saat lagi interaksi dan sebagainya, biar banyak nggak kehabisan gitu. Untuk ditanyakan gimana ya? Kan sebelum acara kita belajar dulu. Kita survei dulu, baca-baca, kemudian didalami materi apa yang menarik, apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu di-emphasize, kayak gitu kan. Jadi sebelumnya kita harus survei dulu ya. Kalau ada sih mungkin ya, ada acara-acara yang mungkin tidak terlalu yang harus belajar. Tapi kebetulan kok acara itu harus belajar. Jadi misalnya, saat aku harus bawakan acara yang aku nggak paham, aku harus belajar. Mau aku jadi MC, mau jadi moderator, aku harus belajar sebelumnya. Jadi pada saat di atas panggung, improvisasi model apapun, karena aku materinya sudah persiapan sebelumnya dengan belajar. Karena improvisasinya itu bukan sekedar cuma ngomong, tapi ada value-nya. Harus tahu ya beberapa istilah-istilah itu juga harus tahu ketika ngomong. Misalnya lagi jadi moderator atau MC atau pembawa acara di acara pajak ya harus tahu istilah-istilah di pajak gitu ya. Butuh waktu kan untuk belajar itu. Tapi kalau misalnya pun kita ibaratnya nggak ibarat ini udah ditaruh, kita harusnya sudah bisa bercerita gitu, pakai bahasa kita sendiri gitu. Jadi memang harus belajar sih. Kayaknya untuk kita speak dan sebagainya, ngomong kayak gini ini kan semua orang juga harus bisa ya kan, karena apa ya?
Ini juga kebutuhan dasar untuk berkomunikasi. Nah, magister komunikasi media. Apa, Mil? Kamu S2-nya apa, Mil? Kemarin terakhir di Uni Erlangga. Media dan komunikasi. Magister cocok. media dan komunikasi. Cocok banget ya itu ya. Iya, menikmati sekali. Harusnya dari dulu aku ambil itu tuh. Iya, nggak salah itu sebenarnya. Itu hanya jalan saja. Banyak yang salah jurusan, apalagi jurusannya salah. Wartawan aja, loh kok jadi wartawan? Nggak ngambil komunikasi tapi jadi wartawan gitu kan? Iya. S1-nya. Yogi. Iya, keputus ini. Yogi dulu ambil apa ya. S1-nya? Saya pendidikan sih. Gak jelas aku tambahan kuliahnya. PK. Aku sarjana pendidikan. Oh iya, pernah ngajar berarti Emil? Enggak sampai ngajar, cuma pada saat ini aja KKN, pada saat KKN aja. Cuma kalau berprofesi sebagai guru di sekolah SMA, SMP apa itu enggak. Oh iya. Karena kebiasaannya juga kuliah di beberapa tempat, jadi udah nggak ada kesempatan untuk ngajar saat itu. Dan job untuk yang lain di sisi hobinya si Emil malah lebih gencar ke situ berarti ya waktu itu ya. Iya. Iya, oke. Ya mungkin Emil hari ini jam berapa ini nanti untuk acara selanjutnya? Aku 4:30. 4:30 ya? 4:30. Ya. Iya. Iya Mil, menarik sih yang kita obrolin. Ada beberapa teman tadi yang sempat nanya juga soal biasa sih kalau nervous dan sebagainya. Nah kalau aku dulu sih apa ya? Aku itu modalnya apa ya? Gak ada modal sih sebenarnya. Aku modal nekat Mil malah. Kalau mau ngomong sesuatu di depan layar, makanya modal nekat sih. Yang penting ngomong dulu aja, kita nyampein aja apa yang mau kita sampaikan gitu. Nah, cuman ada sesuatu hal yang nggak asik itu apa ya? Suaraku kurang enak ya. Suara rata-rata kalau mau menyampaikan sesuatu kan. Medoknya itu, Aimel di JTV sih, tapi nggak medok-medok banget, tak pikir di JTV-nya juga. Gimana cara menghilangkan intonasi-intonasi khusus? Hah? Kode Purwosari ini tuh. Gimana Mil cara itu intonasi suara biar dijaga banget atau gimana ya intonasi itu biar empuk, kemudian cara kita nyampein juga logatnya. Kalau aku nggak membayangkan ya Kak, tapi aku sempet sih jadi misalnya ada reportase yang untuk nasional gitu, aku sendiri khawatir untuk waduh kayak meduk-meduk banget gitu juga nggak asik gitu. Gimana Mil itu Mil? Jadi yang pertama, kalau menurutku ya, tidak ada suara yang nggak enak. Basically, semua suara manusia itu yang diciptakan oleh Tuhan itu semuanya enak. Permasalahannya adalah apakah kita sebagai manusia yang dikasih suara tadi memproduksi suara tadi dengan tepat atau tidak, gitu. Jadi ada, misalnya ada seorang temanku, dia tuh suaranya tuh ngebas banget, cowok ya. Cowok ngebas banget, enak lah, basically enak. Cuman dia tidak memainkan intonasinya tuh pelan. Intonasi. Jadi ada penekanan ya. Iya, jadi nggak ada intonasi, nggak ada stressing, ya flat aja gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak gitu masalahnya itu bisa dengan cara belajar membaca. Jadi misalnya bawa ada orang dia dibaca dengan cara disuarakan sambil dimainin tuh intonasinya. Hadirin kami hormati, saat ini kita berada di sebuah acara. Ini nggak apa-apa mainin aja, nggak ada orang yang dengar. Kan latihan aja naik turunin nada, kemudian latihan spacing, kayak gitu. Ini siarannya double suaranya Kak. Maksudnya apa ya? Kayak suaraku deh. Atau ini aku punya Yogi dikecilin Kak ya. Jadi volumenya yang punya Yogi handphonenya dikecilin kayaknya. Coba ya. Kagak jelas. Masa sejak tadi kita ngobrolin tapi kagak jelas? Nah, ini kayaknya udah enggak, masih ya? Mantul.
Jadi itu sih itu salah satu cara ya, salah satu cara untuk melatih intonasi dan stressing kita. Kalau masalah medok kan karena memang kita dari kecil misalnya tinggal di Jawa yang medok boso Jowo gitu ya, atau yang tinggal di Madura Suaranya Ibu medok boso mantul katanya. Medunten kayak gitu kan. Ya. Suaranya mantul tuh. Kenapa ya? Nah, kalau medok Oh enggak, kayak bukan. gitu, Suaranya Ibu mantul itu mantap betul lah. mantul menggema atau mantul yang mantap betul tuh? Oh ya kan double. Suaranya Mbak Emil double. Loh, kok bisa sih Uh-uh. suaranya Arena Wisata? Gak tahu Kenapa deh. ya? Oh, Sekarang sekarang sudah udah normal. normal. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih suaranya Ibu. banyak. Ini ada apa? Gimana Ada Mil, jaga staf suara biar Presiden Republik apakah Indonesia kita yang ngomong harus bergabung. pakai intonasi? Ada punya temen MC juga sih Mil gitu. Tapi MC dangdut Mil. Jadi gini, ya untuk kita lakukan bagaimana agar, nah dia ke bawah gitu loh, sampai ngobrolin juga sampai kayak gitu juga. Iya. Emang gimana jaga Jadi suara, intonasi dan sebagainya? kalau yang tadi aku jawab yang masalah ini ya, masalah medok. Medok itu biasanya karena permasalahan beberapa huruf konsonan. B, Huruf D, konsonan. G, J, H. B, D, G, J, H. B, D, G, J, H. Ya, kalau aku ngomongnya B, D, G, J, H itu nggak medok. Tapi ketika medoknya masuk B, D, G, J, H itu gede banget, tebel banget nyebut B-nya. Misalnya orang Jawa kan nggak enak kalau cuma gede banget ya, itu kan nggak enak. Enaknya bilangnya gede banget ya, gede woman ya. Nah itu kebiasaan. Karena Nauwaman. masalah kebiasaan sebenarnya. Itu orang Purwasari Mil kalau nauwaman. Woman salah ya gitu kan. Nauwaman enak ya. Nah, kebiasaan berbicara dengan logat bahasa Jawa dengan kemedokan yang ada itu dimasukkan ketika orang tersebut berbicara bahasa Indonesia. Jadi sesungguhnya kita punya switch on off gitu ya. Ketika berbahasa Indonesia, ya berbahasa Indonesia tanpa menggunakan logat kedaerahan gitu. Tapi ketika misalnya ngomong bahasa Jawa ya wis medok-medokmu ya apa gitu kayak gitu kan. Jadi jangan kebalik-balik. Dan itu memang harus dilatih memang Yogi. Nah, biar nggak ke bawah gitu gimana Mil? Harus apa ya yang dilakukan? Kak, misalnya saya mau acaranya ternyata lebih ke arah pakai bahasa Indonesia secara keseluruhan, padahal sering-sering pakai bahasa Jawa biasa. Menghilangkan itu apa? Dari pelafalan itu tadi kamu tanya kayak G dan sebagainya tadi, atau tiba-tiba ngapain dia? Gini, orang medok itu tidak selalu di semua. Ada yang medoknya hanya di B-nya saja. Ada yang medoknya hanya di G-nya saja. Atau ada yang medoknya hanya di 2 huruf konsonan saja. Atau memang ada juga yang medoknya di semua huruf itu. Medok semua itu ada juga. Jadi yang pertama kita harus analisis nih. Oh aku tuh medoknya di apa sih? Oh aku di huruf B. Nah ketika mau berbicara dengan di huruf-huruf tertentu. Latihannya adalah kita harus ubah. Oh nanti harus pada saat mau ngomong bersama-sama atau yang pokoknya ada huruf B-nya itu kita harus lebih aware lagi, harus fokus tuh agar B-nya tidak tebel-tebel banget sehingga kemedokannya terpampang nyata. Lagi-lagi latihan, kita analisis sampai diri segitunya sendiri. ya. Oh medoknya di sini. Nah kita latihan tuh pada saat melafalkan huruf itu di dalam bahasa Indonesia itu harusnya dikurangin ketebalannya gitu. Barangkali minuman khusus, jahe apa-apa, seorang Emil harus gitu ya, jaga itu ya. Dan nggak rusak ya ini. Enggak? Masing-masing orang punya treatment yang beda-beda. Oh, treatmentnya beda-beda. Kalau aku kebetulan karena punya radang tenggorokan, punya amandel juga. Jadi memang aku harus menghindari yang namanya minuman dingin. Karena aku minum sekarang, detik berikutnya, ini langsung radang tuh, dan itu radangnya tuh nggak bisa hilang sehari 2 hari, bisa sampai 2 minggu ke depan aku nggak bisa ngomong, nggak bisa kerja. Jadi pantanganku minum es, tapi aku minum gorengan pedas tuh nggak masalah. Jadi tiap orang tuh beda-beda Yogi. Kita harus kenal diri kita sendiri. Oh kita itu istilahnya kekurangannya seperti ini, jadi kita hindari tuh yang seperti itu kayak gitu.
Ya, itu Mbak Diana Dewi T. Dan nyaring mantap suaranya Bu Emil bagi resep. Nah, itu tadi resepnya kayaknya. Treatmentnya beda-beda. Jadi tergantung bagaimana kita merawat ininya ya, suaranya gitu. Kalau saya sih campur-campur, kadang Jawa, kadang ono di medok-medokkan juga, itu kan ya juga beda-beda. Iya, masing-masing dulu ya, waktu tahun 2000 awal, itu sering banget radang tenggorokan. Karena waktu itu baru pindah ke Surabaya. Bayangkan dari Purwosari, dari Malang yang dingin banget Ya. gitu, terus pindah di Surabaya di daerah Perak. Di daerah Oh, Perak, panas berarti kos-kosannya ya? tuh panas banget ya, nggak ada AC. Panas banget. Panas banget. Dan aku waktu itu minum dong, minum minuman tahu, pokoknya dan jangka waktu lama itu kok sering banget radang tenggorokan. Nah, setelah dianalisis, oh ternyata minuman dingin. Karena ketika nggak minum minuman dingin, ternyata radangnya nggak muncul. Jadi masing-masing harus tahu, bisa mengenal diri sendiri lah. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Mantap ya. Nah, mungkin ini juga ngomongin soal apa ya tadi, kaitannya dengan ini bagi waktu ketika di profesimu katanya ada beberapa ini aku lagi baca teman-teman Okezone menuliskan sesuatu ini kayaknya keren juga ini katamu. Emil harus mampu mengatur jadwal pekerjaan yang padat dengan kuliah. Masa kuliah dulu ini ya, ya jadi wah, waktu-waktu kuliah kan bagi tugasmu ketat banget sambil kerja dan sebagainya. Anak muda sekarang kan campur-campur, dia kerja, dia kuliah, dia Emil dulu sampai nyampe ini kan campur-campur itu. Ya kerja, ya Banget. kuliah dan sebagainya. Banget. Karena terbiasa Waktu dari ya, Emil itu. S1, jadi S1 itu pagi sampai sore aku tuh kerja di radio dan di dua radio. Kemudian sorenya aku harus lari menuju, bukan lari sih. Nah, apa namanya, pergi ke JTV siaran. Habis itu harus pergi ke kampus untuk kuliah sampai malam. Itu setiap hari kayak gitu. Jadi berat badanku dulu awal-awal tuh turun 13 kilo. Jadi dulu aku gemuk banget, Yogi, sebenarnya. Aku dulu gemuk banget. Turun 13 kilo karena faktor itu. Gitu. Terus kemudian pas waktu S2 itu tambah parah lagi. S2 itu sangat hektik ya, karena kerja kantoran, juga masih di JTV, juga apa namanya, MC di luar, ngajar juga. Sudah memang benar-benar tuh harus bisa turnya, harus benar-benar sedemikian rupa gitu. Nah, ya, aduh ya. Ini lagi ngelut. Koneksinya kayaknya kurang bagus untuk yang di. Jadi memang banyak sih apa yang sudah kita dapatkan, mulai tips, trik, pengalaman. Nah, paling waktu tadi ini kayak. Karena memang waktu itu terus berjalan dan bergerak dan Emil bisa mengatur ini. Gitu. Ya cukup lama dan kita diingatkan ini kayaknya Emil karena memang mau ada aktivitas lanjutan ini. Menarik Emil, terima kasih ya untuk sharingnya. Kayaknya banyak teman-teman keluar masuk ini bisa sharing. Meskipun ini tadi yang terakhir memang soal tips treatment suara biar nyaring gitu. Tapi yang paling kunci Emil lebih menekankan bagaimana membagi waktu. Dan Emil termasuk orang yang sukses dalam memanajemen waktunya begitu. Akhirnya bisa mengkombin antara pengalaman dengan teori pendidikan. Saya pikir itu yang paling penting. Jadi praktisi yang kemudian belajar lagi bagaimana mengembangkan itu. Kuncimu adalah waktu, Mil ya. Waktu bagaimana bisa memilah antara pekerjaan, kemudian kuliah dan sebagainya. Waktu dan menjaga kepercayaan ya, dan komunikasi yang baik dengan semua orang. Ya. Penting. Mau dipakai jasa kita atau nggak dipakai jasa kita, tetap harus jalin komunikasi, silaturahmi yang baik dengan semua orang. Ya. Karena kita nggak pernah tahu itu memang kunci bisa kita datang dari mana saja. Bener.
Itu kunci. Dan Emil juga seorang jurnalis dan merawat narasumber, merawat klien itu kan juga sangat penting sekali. Mil, kayaknya kita akhiri dulu. Saya tahu ini sudah 26 menit, jadi waktunya sudah harus prepare untuk nyiapin peralatan dan sebagainya kalau mau virtual ya. Ini mau Zoom Meet ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Makasih sukses banyak selalu. Yogi dan Warta Bromo, sukses selalu ya. Siap. Keren banget. Aku udah 8 tahun sama teman-teman Warta Bromo ini bangun ini juga, Mil. Modal ngomong kayak gini sih. Keren, kita modal ngobrol ya. Komunikasi gitu. Nah, ini Arena Wisata narasumber terbaik. Iya, ini istimewa ini kita. Alhamdulillah. Nah, Emil punya sejarah panjang juga dengan saya. Pernah satu panggung di SMP dulu, Mil ya. Ketika kalungmu masih di sini ya. Kamu masih ingat ya? Iya loh, kalung coklat itu ya. Karena cuman Emil yang pakai itu kayaknya dulu. Makanya ingat. Dan kayaknya kita juga jadi 10 besar, 6 terbaik di SMP Negeri Purwosari dulu. Aduh, aku udah jadi curhat-curhatan kita di akunnya Warta Bromo nanti. Terima kasih. Ya, wah ini banyak yang appreciate. Terima kasih semua. Terima kasih waktunya, Mil. Mungkin kita bisa nyambung. Barangkali nanti ada rezeki juga kita bisa ketemu, kerjasama dan sebagainya. Sukses selalu buat Emil. Sehat selalu ya. Amin. Dan interaksinya sangat panjang. Terima kasih banyak. Nah, sip. Gitu. Terima kasih, Mil, atas gabungannya. Sampai jumpa. Sukses. Narasumber terbaik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.